warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syadatul Fitria dengan NIM T 2019-1025. Saya dari perwakilan kelompok 14. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Meningkatkan Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa dengan Pengajaran Berbasis Inquiry pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Peusangan Bireuen dengan nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Sirkuit Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 yang ditulis oleh Meutiana dengan jumlah halaman yaitu 9 halaman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya mutu pendidikan. Karena salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia atau yang ada di Indonesia ini yaitu rendahnya mutu pendidikan ini. Karena sudah banyak berbagai cara, berbagai hal-hal yang dilakukan, akan tetapi mutu pendidikan ini belum juga meningkat. Di antaranya itu sebagai berikut. Sudah melakukan berbagai pelatihan, peningkatan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum, penggandaan buku dan juga alat pembelajaran, dan juga perbaikan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti meja, kursi, papan tulis, dan sarana prasarana yang lainnya. Serta sudah melakukan peningkatan mutu manajemen yang ada di sekolah. Akan tetapi meskipun hal tersebut atau 6 hal tersebut sudah diterapkan, sudah dilakukan, berbagai indikator mutu pendidikan itu belum juga meningkat. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Setelah kita bahas tentang latar belakang masalah penelitian, sekarang kita lanjut ke dalam tujuan penelitian. Nah, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan apakah dengan penggunaan metode pembelajaran berbasis inquiry ini nantinya prestasi dan juga motivasi belajar siswa itu akan naik atau tidak. Karena dalam pembelajaran berbasis inquiry ini nantinya siswa akan lebih aktif, baik dalam hal menemukan ataupun memecahkan suatu permasalahan. Lantas, tugas guru di sini apa? Nah, tugas guru di sini adalah membimbing, memberikan petunjuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan A, permasalahan B, dan untuk selebihnya untuk pemecahan masalah itu akan dipecahkan sendiri oleh siswa. Dan juga dengan pembelajaran berbasis inquiry ini nantinya diharapkan dapat memacu tumbuhnya semangat kebersamaan antar siswa, saling menolong, dan juga saling memotivasi. Karena apabila motivasi dalam diri siswa itu turun, maka semangat belajarnya juga pun akan turun. Oleh karena itu, perlu adanya teman yang saling memberikan motivasi untuk agar tetap semangat belajar, itu sangat diperlukan. Sehingga nantinya prestasi dan juga motivasi belajar di siswa itu akan meningkat. Nah, itu tadi merupakan tujuan penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif penelitian tindakan kelas, yaitu suatu studi yang berfungsi atau yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan juga mengumpulkan data, sehingga nantinya akan dihasilkan sebuah gambaran yang bersifat sistematis dalam peningkatan aktivitas dan juga hasil belajar siswa. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan metode atau model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua adalah pelaksanaan atau action, yang ketiga adalah pengamatan atau observing, dan yang keempat adalah refleksi atau reflection. Nah, itu tadi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah kita membahas latar belakang, tujuan, dan juga metode, sekarang kita akan membahas tentang subjek, objek, dan juga waktu penelitian. Nah, yang pertama yaitu subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Peusangan tahun pelajaran 2013-2014. Sedangkan untuk objeknya atau objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa dengan pengajaran berbasis inquiry
kelas 7 SMP semester 2 SMP Negeri 2P Usangan. Nah, untuk waktu penelitiannya kapan? Nah, waktu penelitiannya itu dilakukan sekitar 3 bulan, di mana dalam waktu 3 bulan itu sudah mencapai beberapa tahap kegiatan seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penulisan laporan penelitian. Jadi lebih tepatnya itu penelitian ini dimulai itu pada awal bulan Februari dan penelitian ini berakhir pada akhir bulan April 2014. Nah, itu tadi merupakan subjek, objek, dan juga waktu penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah ketuntasan hasil belajar melalui model pembelajaran berbasis inquiry ini. Karena dalam hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran model inquiry ini memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman dan juga penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru selama ini. Karena penelitian ini berjalan dalam 2 siklus. Nah, dalam siklusnya itu terdiri dari 2 kali pertemuan atau pembelajaran tatap muka. Setiap siklus memiliki 4 tahap kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Data yang dikumpulkan dalam setiap siklus itu adalah data yang berhubungan dengan aktivitas belajar dan juga prestasi belajar siswa tersebut melalui instrumen pengumpul data yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, instrumen yang digunakan adalah melalui format observasi dan juga lembar soal tes yang telah disiapkan oleh guru. Kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran berdasarkan analisis data diperoleh bahwasanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran model berbasis inquiry ini dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan prestasi dan juga motivasi belajar siswa dan penguasaan materi pelajaran yang telah diterima oleh siswa selama ini, yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Aktivitas guru dan juga siswa dalam pembelajaran berdasarkan analisis data ini diperoleh bahwasanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berbasis inquiry ini yang paling dominan, mendengarkan dan juga memperhatikan penjelasan guru serta diskusi baik antar siswa ataupun antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwasanya aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif, sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran model inquiry. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul, diantaranya aktivitas membimbing dan juga mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan, menjelaskan materi yang tidak dimengerti siswa, serta memberikan stimulus dan juga respon di mana presentasi untuk aktivitas ini cukup meningkat dengan baik. Nah, itu tadi merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Usangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian di sini adalah tentang pembahasan cara, model, ataupun metode yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah bermanfaat untuk seorang pendidik dan juga calon seorang pendidik seperti saya dan juga teman-teman sekalian. Karena dalam hal ini nantinya bisa memberikan manfaat untuk menciptakan, menghasilkan, dan juga meningkatkan prestasi dan juga motivasi belajar peserta didik tersebut. Sehingga nantinya tujuan yang telah dirumuskan, tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai dengan baik, maksimal, dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Kekurangannya yaitu literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan teori untuk penelitian ini juga masih kurang karena adanya literatur yang masih sedikit tersebut. Itu tadi merupakan kekurangan dalam penelitian ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang diskusi atau rekomendasi. Jadi, menurut kelompok kami terkait dengan jurnal yang telah kita review adalah sangat bermanfaat untuk kita seorang calon pendidik. Mengapa? Karena
Dalam penelitian ini kita dapat banyak sekali manfaat, di antaranya yaitu menambah wawasan pengetahuan kita. Yang kedua adalah kita akan mengetahui metode, model, dan juga keterampilan dalam proses pembelajaran. Sehingga nantinya ketika kita sudah terjun untuk menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik, kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang telah kita ketahui tersebut dalam proses pembelajarannya kita. Sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran yang telah kita tetapkan, yang telah kita targetkan itu dapat tercapai dengan baik dan juga maksimal. Nah, itu tadi merupakan review tentang jurnal yang berjudul Meningkatkan Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa dengan Pengajaran Berbasis Inquiry pada Siswa Kelas 7 SMP Negeri 2 Peusangan Bireun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.